Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Tahun 2010-an itu adalah era di mana MPV sedang naik-naik daunnya dengan Toyota sebagai pemimpin di kelasnya. Mazda yang terkenal dengan Jin Baitai-nya tiba-tiba nggak mau ketinggalan di peperangan MPV. Langsunglah dia mengeluarkan Mazda Biante yang merupakan mobil keluarga pertama Mazda di Indonesia. Lantas apakah mobil ini layak dimiliki mengingat statusnya sekarang sudah discontinue? Untuk itu, ikuti video ini sampai habis karena kami akan melakukan perbandingan terhadap Biante melawan Innova. Hal pertama yang biasa suka dibandingin sama kaum mendang-mending itu adalah fitur. Makanya pertama ini kita akan melihat perbandingan fitur Biante 2013 dengan Innova 2015 yang kami punya di showroom untuk mencari tahu mana yang punya fitur lebih banyak. Biante sudah dilengkapi dengan HID projector, power sliding door, keyless start stop engine, audio steering switch, AC digital dengan Nano E, head unit touchscreen, MID digital, headlamp auto, electric retract mirror, power window, dan double blower AC. Selain fitur hiburannya, tak lupa dengan fitur keselamatan dari Biante ini, yaitu dual airbag, parking sensor, parking kamera, rem depan belakang yang sudah cakram, ABS, EBD, dan brake assist, serta ISOFIX. Sedangkan untuk Toyota Innova, dia memiliki fitur lampu masih halogen dengan multi reflektor, electric mirror adjuster, power window, MID yang lebih sederhana, head unit touchscreen, AC double blower, dan untuk fitur keselamatan, Innova dilengkapi dengan dual SRS airbag, rangka GOA atau Global Outstanding Assessment dari Toyota, side impact beam, dan parking sensor. Oke, setelah kita lihat dua mobil ini, kesimpulannya adalah Biante meskipun usianya lebih tua dibandingkan Innova, tapi ternyata dia menawarkan fitur yang lebih lengkap dan juga terasa lebih canggih dibandingkan MPV andalan Toyota yang satu itu. Jadi buat kami, kalau kalian yang lebih mencari fitur yang terasa lebih lengkap dan mewah, mungkin pilihannya ada di Biante ini. Meskipun kalau usia. Tapi kalau kita boleh singgung sedikit, namanya mobil keluarga kan kita juga kadang-kadang nggak lihat cuma fitur ya, kepraktisan. Dari segi kompartemen sih memang masih banyak Innova laci-lacinya dan tempat penyimpanannya, walaupun dari segi akses dan kelegaan Biante lagi-lagi unggul ya, karena memang ini lega banget, headroom lega, legroom lega, aksesnya pun lega karena joknya itu semi captain seat. Jadi buat akses depan belakang ini lebih enak dan mungkin lebih disenengin anak kecil dibandingkan Innova yang udah fix tempat duduknya. Oke, tapi kalau kita beli mobil, kita jangan cuman lihat fiturnya aja, bukan? Makanya kita lanjut ke perbandingan nomor 2. Lanjut posisi berkendara. Ini total dari rasa berkendara ya, karena mobil keluarga itu kan biasa dipakai untuk segala keperluan dan kalau jalan-jalan mudik. Jadi posisi berkendara ini adalah salah satu hal yang penting juga. Kalau di Biante ini yang kami suka dibandingkan MPV yang bentuknya seperti Innova adalah posisi duduknya itu memang lebih nyaman. Kita lebih commanding, lebih santai juga, lebih nyaman. Apalagi kalau Biante ini armrestnya udah ada kanan kiri ya. Jadi kita nggak cepat pegel untuk sandaran tangan. Pengaturan joknya sudah lengkap. Visibilitas pun ini enak banget karena kacanya semua gede-gede. Bahkan kaca matinya aja sebelah sini untuk minimalisir blind spot juga gede. Jadi ini nggak ada ruang dimana kita nggak bisa ngelihat sekeliling mobil kita. Kayak akuarium berjalan kalau kaca film gak gelap ya. Ditambah lagi, setirnya sudah tilt dan teleskopik. Ini yang nggak dimiliki Innova pada tahun yang kurang lebih mirip. Dan ini yang menjadikan menurut kami kalau disimpulkan dari posisi berkendara, kalau gue sih lebih suka di Biante ini ya. Walaupun bodi lebih gede, tapi kita duduk lebih nyaman, visibilitas enak, pengaturannya pun lengkap. Ya, melanjuti dengan suspensi Biante. Kita kecepatan 20. Suspensinya empuk. Ini ciri khasnya ya mobil MPV ya. Mobil MPV Mazda jarang sih sekarang MPV-nya, bahkan mungkin nggak ada ya, cuman Biante doang. Nah ini bantingan memang empuk, jadi kurang lebih bisa disamakan lah rasanya sama Innova secara kenyamanannya ya. Tapi empuknya bukan kayak empuk mobil Mazda zaman sekarang yang kayak CX-5 itu bukan ya. Jadi dia empuknya berasa ngayun gitu loh. Nih kita coba hajar lagi posisi speedometer. Dan ngayunnya berasa, apalagi kalau misalnya kalian lewatin polisi tidur yang agak tinggi dikit nih kayak gini nih. Ini kita masih pelan, kalau nggak enak banget. Dan travel suspensinya tuh berasa ngayunnya. Kurang lebih mirip sama Innova. Sekarang kita lanjut ke handling dari Biante ini. Kita coba langsung aja ya, karena jalanan lagi kosong nih siang-siang.
Set set, waduh, limbungnya parah banget. Body rollnya berasa. Ini mungkin karena joknya pengaruh, bentuknya nggak bucket seat kayak beberapa mobil yang kita coba sebelumnya ya. Tapi kalau kita bermanuver seperti ini tuh belok tajam sedikit aja, dia berasa mobilnya limbung dan kitanya juga badan kita kayak terombang-ambing gitu. Nah ini kalau kami rasakan ini limbungnya lebih parah dibandingkan Innova. Innova kan memang udah limbung. Cuman mungkin karena ini memang bodinya lebih gede juga kali ya dibandingkan Innova. Jadi secara handling mobil ini lebih kurang asik untuk dipakai sebenarnya dibandingkan Innova. Jadi kalau boleh kami simpulkan, secara rasa berkendara mungkin Biante ini sama Innova hanya unggul di posisi berkendara yang menurut kami memang lebih enak dari visibilitas dan pengaturannya semua lebih lengkap. Tapi jika kita bandingkan dengan suspensi, nggak beda jauh, sama-sama nyaman. Tapi kalau bandingkan handling, masih lebih enak Innova karena memang ketolong bodinya juga Innova yang lebih kecil dibandingkan Biante. Jadi secara rasa berkendara ya kami anggap seri lah dua mobil ini karena memiliki plus minus masing-masing. Selanjutnya adalah perbandingan model. Seperti yang kita tahu, orang-orang Indonesia itu sangat mementingkan model mobil dan tidak terlepas dari Mazda Biante ini. Salah satu hal yang membuat Mazda Biante itu eksis pada zamannya adalah karena memang modelnya itu yang sangat modern. Bahkan udah sampai 10 tahun mobil ini ada di sini, modelnya nggak berubah, tapi kayaknya masih enak dilihat ya. Model Mazda ini menggunakan bahasa desain nagare atau aliran air. Makanya kalau kalian lihat, ini sepertinya tuh sudut-sudut lekukannya semua kayak mengalir ke belakang secara terhubung terus gitu, nggak terputus. Jadi nggak ada tarikan-tarikan yang kaku atau patah-patah gitu, nggak ada. Dan memang ini sudah menjadi nilainya si Mazda yang membuat desain itu untuk tahan lama. Makanya kalau kalian lihat model Mazda CX-5 aja sekarang itu belum ganti-ganti. Mazda 2 udah dari 2014 sampai sekarang nih udah 10 tahun lebih belum ada all new-nya, tapi tetap masih enak dilihat sampai sekarang. Karena memang ini ada salah satu-satunya mungkin pabrikan Jepang yang punya life cycle mobil itu yang paling lama seperti mobil-mobil Eropa. Makanya mobil Mazda itu dibilang Eropanya brand Jepang karena nggak cuma dari build quality yang memang juga bagus dan teknologi yang canggih, tapi juga modelnya juga dipikirkan oleh Mazda supaya berkelas, minimalis, dan tidak termakan waktu. Bahkan bagian belakangnya pun Mazda berani tampil beda untuk mobil pada zamannya. Mobil mana lagi di kelas manapun yang menggunakan bahan plastik bening begini di bagian belakangnya untuk menutupi bagian lampu mundurnya yang disambungkan dengan lampu stop lampnya. Ini membuat tampilan Mazda Biante ini memang terlihat sangat modern dan juga sporty. Kesannya tuh nggak tua-tua banget untuk sebuah mobil keluarga. Makanya sampai sekarang modelnya pun masih enak dilihat sampai sekarang. Kalau boleh kami simpulkan sih memang modelnya si Mazda Biante ini tetap lebih tidak termakan waktu dibandingkan model-model Innova Barong. Innova yang dibuat di tahun 2012 sampai mungkin 2015 ya. Ya tapi memang balik lagi kalau urusan model itu urusan selera. Jadi balik lagi kalian yang menentukan, silahkan tulis kolom komentar. Cuman kalau kami boleh memilih, kami memang lebih suka melihat bentuknya Biante yang lebih nggak ngebosenin dibandingkan Toyota Innova. Urusan dapur pacu, Mazda Biante menggunakan mesin berkapasitas 2000 cc berkode MZR dengan teknologi DISI. Di atas kertas, mobil ini dapat menyemburkan tenaga sebesar 150 HP pada putaran 6200 rpm dan torsi maksimal hingga 190 Nm pada putaran 4500 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi otomatis 6 percepatan. Untuk perbandingan terakhir adalah performa mesin. Kalian sudah dengar performa mesin si Biante ini di atas kertas. Jika kita bandingkan dengan beberapa rivalnya dan Innova sesuai tema video hari ini, kita akan menemukan bahwa memang tenaga yang dihasilkan Biante ini lebih besar dibandingkan Toyota Innova. Jadi walaupun di atas kertas Biante ini terlihat lebih menang, jangan lupakan juga bahwa Biante ini juga bodinya lebih besar dibandingkan Innova. Jadi walaupun tenaga di atas kertas lebih besar, belum tentu ketika dipakai larinya itu bisa melebihi Innova. Kalau itu kita juga belum coba. Nah, kalau kita bicara mesin, kita juga bicara efisiensi bahan bakarnya. Efisiensi bahan bakar si Biante ini kita dapat di kisaran 6 sampai 7 mungkin kurang lebih kilometer per liter untuk penggunaan dalam kota, sedangkan si Innova mungkin bisa sampai 10 km per liter. Jadi kalian bisa bayangin sendiri kalau Innova bensin aja orang-orang bilang boros, ya mungkin ini lebih boros lagi.
Tapi memang walaupun ini lebih boros, tapi kan dia juga sudah membawa beberapa keunggulan yang udah kita bahas sebelumnya. Selain itu, Innova juga unggul di penggerak belakangnya, yang dimana si Biante ini penggerak roda depan, yang mungkin masyarakat Indonesia masih lebih suka mobil penggerak belakang karena lebih bisa dibawa kemana aja. Jadi menurut kami untuk mesin, walaupun secara tenaga Biante ini nggak bisa dibilang lemot, tapi kita tarik keseluruhan, Innova masih lebih unggul dari mobil yang satu ini. Oke, kalau boleh kami simpulkan, memang Biante dan Innova masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing sebagai mobil keluarga. Namun, kalau boleh kami saran, Biante ini sepertinya lebih cocok buat kalian yang cari mobil keluarga dengan fitur yang lebih modern, lebih lengkap, rasa berkendaranya lebih nyaman baik untuk pengemudi ataupun untuk penumpang karena akses dan kelegaan ini lebih dibandingkan Innova. Dan overall model yang memang masih terasa belum ketinggalan zaman sampai sekarang. Berbeda dengan Innova mungkin yang modelnya memang sudah mulai ketinggalan zaman karena dia sudah berbagai ganti generasi dan facelift. Sedangkan Biante ini modelnya dengan yang terakhir diproduksi juga tidak berbeda signifikan. Walaupun dia memiliki kekurangan dari segi mesin yang mungkin kalah irit dibandingkan Innova, tapi ya mungkin untuk dengan apa yang kita dapatkan dari sisi keunggulannya dan kenyamanannya, mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan lebih lanjut lagi. Oke, buat teman-teman yang tertarik untuk mengenal mobilnya lebih lanjut, kalian bisa hubungi kami melalui sosial media kami yang ada di sini atau langsung datang ke showroom Formula Motor yang beralamat di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer 28, nomor 8, Bekasi Barat. Oke guys, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.